Hai Sobat Rupiah, semakin meningkatnya populasi muslim di seluruh dunia merupakan pasar yang sangat menjanjikan bagi industri halal mulai dari pariwisata, kuliner, farmasi, media, pendidikan, umroh, zakat sodako, hingga fashion dan juga kosmetik. Dan perkembangan ini sepertinya juga menciptakan sebuah gaya hidup yang spesifik, yaitu halal lifestyle. Ini perlu diapresiasi karena tidak hanya membawa keuntungan dunia, tapi juga akhirat. Dan kali ini saya berkesempatan akan ngobrol-ngobrol barengan influencer, siapa lagi kalau bukan Agnia. Halo, Assalamualaikum Mbak Agnia. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sehat? Sehat. Oke, nah kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang halal lifestyle nih. Kalau menurut seorang Agnia sendiri nih, halal lifestyle itu gaya hidup yang seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi, halal lifestyle itu gaya hidup yang dimana kita menekankan atau berusaha untuk menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Waduh, jadi itu menurut seorang Agnia ya. Iya. Oke, kemudian kita juga ada pertanyaan berikutnya nih Mbak. Kalau untuk halal lifestyle sendiri, buat Agnia itu sepenting apa sih? Menurut aku halal lifestyle itu memang sangat penting ya, apalagi saya seorang muslim, jadi saya sebagaimana caranya, sebagai seorang muslim saya harus menjalankan halal lifestyle itu di kehidupan saya, kayak gitu. Oke, jadi wajib ini ya kalau untuk menjalankan sebuah lifestyle tapi tetap halal gitu ya. Gimana caranya kita menjadi muslim yang baik kayak gitu. Alhamdulillah. Mbak Agnia, kalau kita berbicara tentang potensi pasar saat ini Mbak, nah gimana sih untuk market dari fashion atau juga kosmetik dari konsumen Anda sendiri? Nah, menurut saya dari waktu ke waktu konsumen saya sendiri semakin bertumbuh ya, apalagi umat Islam juga mendunia sekali dan semakin bertambah. Jadi kesadaran untuk menjalankan halal lifestyle itu sendiri akan terus bertambah juga. Jadi Anda semakin kaya dong ya? Bisa aja, Mas. Mbak Agnia, kalau kita lihat secara sudut pandang bisnis nih, berarti semenjanjikan apa sih produk dari halal lifestyle saat ini nih Mbak? Kalau menurut saya sangat menjanjikan ya, karena yang pertama marketnya pun sudah jelas siapa yang dituju. Kemudian secara long term atau short term memory juga sangat jelas kayak gitu sih. Oke, jadi pastinya pasarnya sendiri pun juga sudah ada ya sebenarnya ya. Sebenarnya Jadi tinggal bagaimanakah cara kita untuk memasarkan dan teknologi marketingnya kayak gitu. Oke, Mbak, strategi dan juga pengembangan seperti apa sih yang dibutuhkan untuk mendukung dari halal lifestyle ini Mbak? Jadi menurut saya memang harus ada yang dipersiapkan, apalagi di dunia fashion, kosmetik dan lain-lain. Selain kita memasarkan produk-produk yang halal, kita harus mengemas secara rapi, membentuk teknik marketingnya, visualnya, supaya semenarik mungkin agar market kita juga lebih luas lagi. Kalau pengemasan secara menarik itu seperti apa sih kalau produk fashion itu? Kalau sekarang kan sudah banyak konten-konten creator yang bisa kita ajak kolaborasi, gitu juga penting sekali sih sebenarnya. Oke, jadi dari sisi untuk pemasaran pun ini adalah hal yang sangat penting ya? Iya, benar sekali. Gitu Contoh kan. kalau untuk pemasarannya seperti apa? Ya, biasanya kalau saya pribadi memang ada ads. Ads itu juga dibutuhkan sekali. Ads yang untuk di Instagram, Google, dan lain-lain, Facebook ads, dan lain-lain. Terus ada lagi kita kerjasama dengan influencer yang memang dia engagementnya sudah ada dan sudah tinggi dan sudah tahu marketnya, kayak gitu kan. Karena kita kan selain kalau misalkan melihat influencer itu emang harus tahu nih target market influencer A, B, C ini apa gitu. Jadi nanti akan match dengan jualan kita dan nanti insya Allah bakalan naik juga income dari jualan tersebut. Oke, tapi pada intinya berarti untuk pemasaran secara online atau sosial media itu hal yang sangat penting ya? Sangat penting, apalagi di masa pandemi yang seperti ini. Mbak, kita tahu bersama saat ini pandemi memang belum berakhir. Nah, apakah ada hubungannya sih Mbak antara pandemi ini dengan halal lifestyle dan tentunya ini kalau dikaitkan dari segi konsumen nih Mbak? Kalau menurut saya lebih ke gaya belanjanya aja sih, karena selama ini kan banyak banget offline store ya, apalagi kalau misalkan orang-orang yang 30 atau 40 tahun ke atas kan gaya belanjanya kan suka banget yang langsung datang ke kedai, melihat produknya langsung kayak gitu kan. Sedangkan sekarang kan apa-apa juga sudah ada dibatasi juga. Jadi mau nggak mau kita harus merubah gaya belanja itu. Jadi dari offline ke online tentunya kayak gitu sih. Oke, jadi untuk penjualan online sendiri pun juga mengalami peningkatan ya sebenarnya ya? Iya, sangat mengalami peningkatan. Apalagi ada e-commerce yang menunjang kita. Diadakannya ini apa namanya gratis ongkir, juga itu juga sangat menunjang UMKM yang berjualan untuk online. Oke, kalau dibandingkan dengan e-commerce dengan penjualan secara pribadi melalui online atau Instagram, Facebook atau apa, nah itu lebih menguntungkan yang mana sih Mbak? Semuanya menguntungkan, tapi
yang sangat meningkat pesat itu lebih ke e-commerce sih memang. E-commerce Karena ya. orang-orang sudah percaya banget kan kalau e-commerce, misalkan barang tidak sesuai, uang juga bisa kembali. Terus habis itu ada tracking perjalanan barangnya juga kayak gitu sih. Oke, jadi orang pun kalau belanja pun juga nggak khawatir ya, Iya, benar barang sekali. ini nanti Nah, sampai mana? enggak. Kayak gitu. Kalau kita lihat di masa pandemi saat ini, justru semakin banyak nih Mbak, kayak penjual-penjual, baik itu UMKM atau juga penjual secara pribadi, baik dalam bentuk makanan, fashion, ini semakin banyak. Nah, mungkin ada cara sendiri nih Mbak, untuk mereka bagaimana sih untuk cara memasarkan yang baik dari seorang Agnia? Kalau menurut saya, kalau saya sendiri memang menyampaikan secara langsung ya, terutama untuk orang terdekat. Tapi memang semua itu tidak bisa dipaksa. Jualan secara baik gitu tuh tidak bisa dipaksa gitu. Tapi biasanya orang-orang zaman sekarang ini memang sudah belajar. Memang ada forumnya tersendiri meskipun di TikTok, di Instagram, memang ada forum-forum tersendiri bagaimana cara pemasaran yang baik, berjualan yang baik, dan akad jual beli yang baik itu memang sudah ada. Dan udah banyak seller-seller yang udah cerdas juga. Jadi dia mau cari tahu sendiri kayak gitu. Oke, kalau tips sendiri dari Agnia seperti apa? Tips dari saya memang ya harus sesuai kaidah Islam gitu kan. Kita jual beli, ada akadnya untuk berjual beli dan ada labanya juga kayak gitu. Oke, kalau untuk menggait sendiri dari seorang konsumen seperti apa? Kalau saya pribadi memang saya build trust terlebih dahulu ya. Jadi barang-barang yang ada di Silmi Basic itu sendiri memang kualitasnya memang harus sudah memenuhi standar, memang sudah bagus. Dari situ memang banyak banget yang repeat order. Dari trustnya udah terbangun, kita bangun lagi nih untuk sponsor dan untuk kita build marketingnya supaya lebih luas lagi, supaya orang lebih mengenal lagi. Bagaimana caranya? Bisa dengan ads atau bisa juga endorse kepada influencer gitu. Mbak, kita tahu nih ya, semua orang saat ini pun juga belum tentu semuanya tahu tentang halal lifestyle. Iya. Kalau Anda sebagai seorang influencer dan juga entrepreneur, bagaimana sih untuk mengajak Anda atau mengedukasi mereka agar lebih tahu tentang halal lifestyle tersebut? Yang pertama pasti kita creating konten ya. Creating konten itu dalam arti kita tidak memaksa orang untuk harus mengikuti halal lifestyle. Tapi biasanya kalau orang sudah jatuh cinta sama kita, biasanya dia akan meniru. Oke. Apalagi yang baik-baik biasanya akan ditiru kayak gitu. Contohnya seperti apa? Sebenarnya gampang banget dari hal-hal yang simpel banget. Contohnya tutorial hijab. Kita mengajak orang-orang berhijab dengan banyak model tapi sesuai dengan syariat Islam. Tentunya Oke. dengan menggunakan innerwear dari Silmi Basic kayak Oh, gitu. tetap ya? Iya, bener. Oke, ataupun Kayak juga gitu. misalkan mereka yang belum berhijab, melihat influencernya berhijab, jadi pengen berhijab. Biasanya tertarik gitu. Ada ketertarikan tersendiri. Itu pun juga bisa menjadi ladang amal buat kita juga. Tapi ada nggak sih pengalaman seperti itu? Memang ada. Dari orang-orang terdekat pun juga ada, dari teman dekat gitu. Dia ikutan berhijab ya nih. Tolong dong diajarin gimana stylenya, gimana ininya kayak gitu sih. Oke, jadi selain jualan di dunia, Anda pun juga bisa mendapat pahala ya? Dan jangan lupa untuk membeli Silmi Basic sih pastinya ya kan. Kayak gitu. Harapan dari seorang Agnia, halal lifestyle tidak dijadikan sebagai hal yang untuk ikut-ikutan saja, tetapi ini juga bisa dijadikan untuk meningkatkan ekonomi yang ada di negara kita nih. Baik, kalau menurut saya sebagai seorang influencer juga ya, jadi kita harus menginfluence juga halal lifestyle ini dengan hal-hal yang indah gitu. Jadi penerimaan orang-orang juga gampang masuknya. Pas udah gampang masuknya, dia jalankan, dia cintai hal itu, nanti akan menjadi lifestyle mereka dengan secara tidak terpaksa kayak gitu. Oke, tapi kalau hubungannya dengan peningkatan ekonomi seperti apa? Ya itu sendiri, nanti misalkan kan udah semakin banyak orang yang menjalankan halal lifestyle, semakin juga banyak juga market yang akan berjualan Oke. hal-hal mengenai halal lifestyle juga kayak gitu, dan akan banyak juga konsumennya kan pastinya. Oke, jadi secara nggak langsung perputaran ekonomi pun juga semakin meningkat Iya ya? benar sekali. Bang Nia, nggak terasa nih semua pertanyaan sudah saya lontarkan kepada Mbak Agnia dan dijawab dengan baik sekali, dan semoga saja ini dapat menginfluence teman-teman Amin. yang ada di rumah yang menyaksikan IGTV kita hari ini. Mbak Agnia, sebagai closing statement atau juga pesan-pesan buat Sobat Rupiah yang menyaksikan IGTV kita kali ini apa nih Mbak? Oke, halo Sobat Rupiah, jangan lupa untuk tetap menjalankan halal lifestyle demi mendukung pertumbuhan ekonomi halal. Oke, Agnia Punjabi dan juga Odi Pratama pamit. Wassalamualaikum Sobat Rupiah. Bye!